Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siswa-siswiku dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita di suasana yang sama, pembelajaran jarak jauh, yaitu atau biasanya disingkat PJJ online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa materi yang mungkin akan masuk dalam soal ujian tengah semester. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya kita telah masuk ke semester akhir ya, dan seluruh siswa diharapkan untuk selalu fokus dan bisa mengambil hati gurunya, karena memang kelulusan kita, karena udah ditiadakan ujian nasional, kelulusan siswa, kelulusan murid-murid itu bergantung daripada nilai rapor. Kalau nilai rapor siswa baik, maka siswa itu diluluskan di akhir sekolahnya. Kalau nilai siswa itu buruk, maka ada syarat, istilahnya ada syarat yang harus dipenuhi agar bisa diluluskan siswa tersebut. Maka jangan merasa acuh tak acuh terhadap peraturan baru ini. Namun memang kelihatannya agak gampang. Kenapa? Ya udah, nggak UN kok, nggak ujian nasional kok, tinggal asesmen gitu. Enggak, malah lebih ribet. Ribetnya apa? Karena nilai rapor itu lebih banyak untuk diperbaiki, karena mulai kalian kelas 1 atau kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu mata pelajarannya itu banyak. Bayangkan kalau seandainya kalian menyepelekan PJJ ini, maka otomatis nilai rapor kalian pun ya buruk gitu. Maka cenderung mengakibatkan terancamnya kegagalan kalian untuk lulus pada kelas 9 nanti. Jangan menganggap remeh. Jadi saya himbau kepada kalian semua sebagai murid saya untuk meningkatkan kesadaran kalian bagaimanapun caranya. Saya selalu katakan kepada siswa saya yang telat gitu, yang telat mengirimkan PJJ-nya, ya alhamdulillah lebih baik telat daripada tidak sama sekali gitu. Kita juga ada nilainya, ada nilai khusus meskipun rendah nilainya, tidak sebanding dengan teman-teman yang mengumpulkan lebih awal ya setidaknya ada gitu, daripada kalian hilang aja pas lagi ulangan ada. Maka ini yang akan menjadi sesuatu hal yang jengkel bagi guru kalian. Lebih-lebih apalagi saya setiap kali PJJ selalu memberikan nilai bagi siswa saya sebagai bentuk penghargaan kepada siswa, bahwasannya apa yang siswa saya lakukan merupakan bentuk penghargaan, suatu hal yang punya nilai gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kisi-kisi atau istilahnya samar-samar dari materi-materi yang akan saya masukkan dalam soal nanti. Namun akan saya berikan contohnya bagaimana bentuk kalimat-kalimat yang akan saya masukkan ke dalam soal. Iya, tidak jauh dari PJJ saya. Tidak jauh dari PJJ saya, dan soal-soal ini tengah semester ini merupakan pengambilan nilai yang mungkin akan langsung dimasukkan ke dalam rapor. Kalau sebelum-sebelumnya mengisi rapor itu ya khusus di sekolah kita ya, mengisi rapor itu bisa diisi di akhir semester, tapi tidak sekarang itu isi rapor bisa PH1 juga bisa isi rapor, PH2 juga bisa isi rapor, apalagi
ulangan tengah semester gitu, juga bisa isi sambil mengisi. Jadi jangan sampai membuat gurumu capek gara-gara kalian tidak menghiraukan PJJ kalian. Oke, kita akan lanjut. Kita tidak terlalu panjang lebar. Nah, biasanya kita ada nasihat-nasihat, tapi kali ini saya hanya menekankan pada kalian untuk selalu memperhatikan PJJ kalian. Nah, oke. Kita akan masuk ke samar-samar soal istilahnya, tapi bukan berarti sama ya. Nah, tipe soal saya juga bahasanya seperti ini. Misal ya, untuk diketahui sebelumnya, soal nanti itu akan diacak. Jadi akan diacak, tidak ada nomor. Jadi makanya saya sebutkan ini, dan setiap saya membaca soal ada di samping, saya akan kasih tanda gitu. Nah, oke, kita masuk ke materi. Salah satu bentuk soalnya kayak gini, contoh bahasanya seperti ini. Di antara keberagaman yang ada di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang bukan termasuk adalah, jadi kalian tolong memahami kalimatnya. Jadi di antara keberagaman berarti ada disebutkan terlebih dahulu, namun kalian disuruh untuk yang bukan, memilih yang bukan termasuk, misalnya. Ini salah satu tipe soal yang sering sekali kalian temui. Ya, ada banyak teknik-teknik guru dalam membuat soal. Ya, soal itu terkadang menipu kita. Oke, selanjutnya adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah, nah, jadi yang ini nih istilahnya pasangan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya nyuruh milih yang bukan, yang sekarang ini disuruh pilih yang benar. Mana di antara yang benar itu? Nah, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu apa aja? Nah, di antaranya yang benar itu. Nah, yang selanjutnya adalah menurut penelitian Badan Statistik AUD BPS yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat berapa banyak suku? Nah, suku yang ada di Indonesia kalian ketahui sendiri. Jadi intinya suku itu ada 1000 lebih suku yang ada di Indonesia. Saya tidak bisa menyebutkan. Ini hanya sekedar tipe soal saja. Nah, di antara jawabannya nanti juga tidak terlalu jauh, jangan sampai kalian tertipu. Maka ingat baik-baik 1000 berapa, ya saya hanya kasih gambaran aja. Ini yang termasuk dalam penelitian dan dicantumkan dalam buku pelajaran kita. Oke, selanjutnya. Nah, setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek apakah? Nah, setiap suku bangsa itu memiliki ciri khas. Ya, ciri khas suku bangsa dan karakteristik sendiri dilihat dari aspek apa? Aspek apanya gitu yang dilihat sebagai suku bangsa gitu, dari aspek apa? Ini agak meluas ya, di aspek mungkin ya barangkali sebagai gambaran aja ya, sebagai ini bukan jawaban ya. Misalnya ya dari penduduknya, bisa dari tingkah lakunya, bisa dari tutur katanya, bisa dari nggak ada pilihan ini ya ntar ya, tapi bahasa ilmiah dari tutur kata itu apa gitu ya, nanti pilihannya bahasanya agak formal gitu. Nah, selanjutnya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau. Ya jelas ya, beribu-ribu pulau karena ribuan pulau ya, beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi lingkungan. Nah, maksudnya ini kondisi lingkungan apa nih? Kondisi lingkungan apa?
ada pilihannya nanti ya, terkadang jawabannya ada kata-kata ngawur juga, jadi jangan sampai kalian memilih kata-kata yang ngawur, itu berarti kalian juga ngawur jawabnya. Nah, pilih kata-kata yang benar. Yang selanjutnya, keberagaman yang menyebutkan ciri fisik, warna kulit, bentuk wajah, dan lain-lain adalah keberagaman apa? Saya udah sering kali menyebutkan ini. Nah, biasanya ciri-ciri ya kayak semacam misalnya kayak ciri yang ada pada pribadi itu tersebut. Misalnya apa aja sih yang ada pada pribadi saya, misalnya rambutnya, matanya, warna mata, warna kulit misalnya. Ini misalnya aja. Oke, selanjutnya, bangsa Indonesia disebut negara yang memiliki keberagaman dalam berbagai bidang. Ya, benar ya. Kondisi tersebut menjadikan bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang, nah, ini soal ini menyinggung ya dari pernyataan yang ada di atas. Ya, apa di atasnya? Bangsa Indonesia disebut negara yang memiliki keberagaman dalam berbagai bidang. Nah, penekanan soalnya, kondisi tersebut menjadikan bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang, sebenarnya jawabannya kalian bisa tahu dari pernyataan yang di atas. Oke, selanjutnya, di bawah ini adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia kecuali. Nah, yang kecuali aja yang dipilih ya, hati-hati jangan sampai tertipu. Oke, selanjutnya, suku adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan kebudayaan mereka. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri yang khas. Nah, ini pernyataan ya. Berikut ini termasuk aspek yang merupakan ciri-ciri yang khas dari suku bangsa adalah. Nah, ini jadi dari pengertian yang di atas tadi, yang di atasnya. Jadi yang ditekankan itu lebih kepada ciri-ciri. Nah, dari suku bangsa itu apa? Kadang juga jawaban-jawaban yang soal-soal yang mungkin agak panjang seperti ini, jawabannya sangat singkat dan sangat mudah. Karena di antara pilihan-pilihan lain itu banyak kata-kata yang ngawur yang saya masukkan. Jadi jangan sampai kalian salah, berarti kalian ngawur juga. Oke, selanjutnya, salah satu hal yang harus dipupuk dalam membina sikap saling menghormati dalam kehidupan beragama adalah. Nah, salah satu hal yang harus dipupuk, yang maksudnya dipupuk ini bukan pupuk padi gitu ya, yang harus dikembangkan, yang harus dibangun, yang harus disegarkan terus dalam menghormati hormat dan menghormati dalam kehidupan beragama adalah apa? Sering saya jelaskan kalau lagi menyampaikan materi, bahkan di nasihat-nasihat sering saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya, siswa-siswi semuanya, sikap yang harus dihindari dalam keberagaman ras agar tidak terjadi konflik di dalam masyarakat adalah. Nah, sikap yang harus dihindari dalam keberagaman ras agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat adalah apa? Nah, ini adalah salah satu tipe kalimat-kalimat yang saya gunakan dalam membuat soal. Nah, bukan berarti ini adalah soal ya. Kalaupun soal, kalian akan jauh untuk menalarnya. Karena semua yang saya masukkan ini dari ringkasan-ringkasan yang pernah kalian kirim selama ini. Oke, selanjutnya, berikut ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh sikap diskriminasi terhadap ras tertentu. Nah, jadi soal ini saya sebutkan semuanya yang benar, kecuali ada kecualinya. Kecuali itu berarti yang salah. Yang salah itu yang harus kalian pilih. Jangan sampai pilih yang benar.
Ya, saya tahu kalian pintar-pintar semua, tapi lihat perintah soalnya ya. Misalnya. Oke, selanjutnya ada bentuk soal misalnya seperti ini. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutta Soma Karanga. Nah, maksudnya ini sebenarnya udah ada jawaban ya. Cuman di karangannya siapa gitu. Karena kitab ini memang namanya kitab Sutta Soma, tapi karangan siapa gitu. Oke, selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila dituangkan dalam sila. Kalian harus tahu dulu makna dari Bhinneka Tunggal Ika, baru kalian memilih sila keberapa ya. Bhinneka Tunggal Ika, banyak-banyaknya pulau, banyak-banyaknya warna kulit, banyak-banyaknya bentuk tubuh, bentuk ini, bentuk itu, banyaknya segala macam, tetapi kita dalam satu kesatuan. Itu ya, saya nggak mungkin jelasin apa itu ya. Maknanya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Oke, silakan kalian pilih sesuai dengan maknanya itu. Selanjutnya, yang bukan merupakan makna Bhinneka Tunggal Ika seperti tertuang dalam undang-undang adalah ini yang bukan ya. Jadi kalau yang tadi disuruh pilih yang benar, dan yang selanjutnya ini disuruh pilih yang bukan. Itu yang bukan itu apa gitu. Nah, jadi sebenarnya mempermudah ya. Soal yang sebelumnya kalian disuruh pilih yang benar, berarti kalian juga bisa mengambil jawaban dari yang benar itu. Nah, dari yang benar itu belum tentu semuanya saya masukkan yang benar. Ada juga yang salah. Jangan sampai kalian mengira jawaban-jawaban yang salah itu kalian masukkan pada kecualian ini. Oke, selanjutnya di bawah ini yang termasuk alat-alat pemersatu bangsa. Jadi saya akan sebutkan semuanya alat-alat pemersatu bangsanya apa aja. Baru nanti kalian akan memilih dari yang saya masukkan di bawah. Tapi hanya satu yang benar, tidak semuanya benar. Tapi jawabannya hampir mirip. Mohon lebih teliti dan bijak. Oke. Jaminan kehidupan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika tercantum dalam pembukaan undang-undang. Jadi jaminan yang berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, yaitu apa, tertuang dalam undang-undang, apa yang dimasukkan pada alinea berapa. Tapi sebenarnya gampang sih, kalian nggak terlalu pusing mengenai makna isi dari alinea itu. Tinggal kalian pilih aja alinea berapa, 1 sampai 4 kan, tinggal kalian pilih aja di antara alinea itu gitu. Nah, selanjutnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting di tengah keberagaman masyarakat untuk dipahami, dihayati dan dilaksanakan nilainya. Hal tersebut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang ya, kalau sebelumnya masyarakat Indonesia banyak yang amburadul, ya ini karena inilah dia. Amburadulnya di mana ya? Banyak di antara sering-sering saya sinyalir mengenai ini. Pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu, sebelum mereka menerima pendidikan, sebelum adanya organisasi Budi Utomo, mereka semua adalah orang-orang yang culun, bisa dikatakan seperti itu, orang-orang yang mentalnya kecil. Ya, maka dari itu adalah ini sampai lahirnya Sumpah Pemuda dan segala macam itu karena adanya intelektual yang telah ditanam dalam diri pemuda tersebut. Selanjutnya, menganggap suku bangsa sendiri lebih maju, unggul dan baik disebut sifat apa? Jadi mohon maaf, sikap pede itu biasanya harus dimiliki oleh setiap orang. Kita harus pede. Mau seperti apapun keadaan, kita harus pede. Nah, salah satu caranya seperti apa menumbuhkan sifat tersebut? Sifat apa yang harus kita miliki? Silakan dipilih ya. Barangkali jawabannya nggak terlalu susah karena ini nalar semua.
Di bawah ini yang bukan termasuk nilai-nilai budaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia adalah, jadi saya sebutkan nilai-nilainya yang benar ada 3 ya. Jadi tolong dipahami, ini kata bukan. Kata bukan ya. Jangan sampai nanti nilainya ada yang 30. Kecewa banget saya, udah dikasih penjelasan seperti ini tapi nilainya masih ada yang 30. Ini saya bukannya marah ya, tapi nggak enak banget saat mengisi nilai itu ada yang nilainya 30. Ya minimal 75 lah. Selanjutnya, salah satu contoh bentuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah, ya kita tahu sendiri, kita memiliki berbagai banyak agama. Sikap toleransi yang harus kita tumbuhkan apa? Semuanya pasti paham ya. Jangan sampai gagal nih menjawab pernyataan bentuk soal seperti ini misalnya. Oke, selanjutnya, contoh perilaku toleran dapat tercermin dari perilaku berikut ini. Jadi maksudnya contoh-contohnya itu saya sebutkan semua. Contoh-contoh perilaku toleransinya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi ada kecuali. Nah, kecualinya itu yang harus kalian sebutkan. Jadi biasanya saya masukkan kata-kata yang ngawur, itu yang salah gitu. Kalau kalian pilih yang benar berarti kalian telah menyetujui bahwa di antara toleransi itu adalah termasuk yang ngawur tadi gitu. Oke. Selanjutnya, saat pemeluk agama lain menjalankan ibadah agama, hal yang patut dilakukan adalah, jadi misalnya gini nih, teman kalian ada yang beragama selain dari muslim misalnya, atau mungkin yang agama non muslim, dia melakukan peribadah apa yang harus kita lakukan? Ya nggak boleh kita ikut. Dan ketika kita melakukan peribadatan agama kita juga nggak boleh maksa dia untuk ngikutin kita. Mungkin saya pernah jelaskan, nggak mungkin kita nyuruh orang non muslim itu suruh ngafal Al-Fatihah gitu, nggak nyambung gitu. Ini bentuk toleransi juga. Selanjutnya, dalam kehidupan sekolah, sikap toleran dapat ditunjukkan dengan misalnya kita lagi di sekolah nih, gimana sih aplikasi kita sikap toleransi terhadap teman kita yang bukan non muslim misalnya di sekolah kayak gimana ya. Kayak saya jelaskan tadi di kelas saya, biasanya saya kalau lagi doa kayak gini nih, mari kita mulai berdoa. Misalnya saya tanya dulu nih, di kelas ini ada yang non muslim nggak? Ada misalnya. Yang non muslim silakan doa sesuai dengan agamanya, doa-doa agamanya kayak gitu. Nggak boleh maksa. Apalagi kamu ketokin kepala anak orang gara-gara dia nggak ngikutin kamu, nggak boleh itu. Nah, selanjutnya adalah perilaku yang dapat dilakukan untuk menyikapi keberadaan ras dan suku di Indonesia adalah, perilaku yang dapat dilakukan untuk menyikapi keberadaan ras dan suku di Indonesia adalah, saya jawabnya simpel ya, terima aja. Kita nggak mungkin bisa kita mempersatukan, memaksa orang lain untuk pakai baju kita, nggak bisa. Hatta orang itu dalam satu rumah tangga pun, misalnya, bukannya saya kasih contoh yang nggak baik ya, misalnya ada sepasang suami istri, istrinya suruh suaminya pakai baju dia, ya nggak nyambung. Apalagi bajunya udah kecewean banget, itu nggak bisa gitu. Ibaratnya seperti itu. Semua orang itu punya pendapat, punya cara hidup yang berbeda. Namun kalau hidup dalam berkeluarga, bermasyarakat, kita harus paham gitu, tidak boleh memaksa orang lain. Oke, selanjutnya, contoh perbuatan yang mencerminkan perasaan bangga terhadap bangsa Indonesia adalah, ini bukan jawaban ya, istilahnya positifnya ya, tingkatkan sesuatu hal yang positif yang bisa kita berikan untuk Indonesia. Bukan berharap pada Indonesia yang beri ke kita, bukan. Kita ngasih dulu apa untuk Indonesia. Generasi sebagai generasi yang berjuang, yang punya prinsip yang bagus, kita tunjukkan dulu ke Indonesia ini bahwa kita bisa berguna untuk bangsa.
Hatta meskipun kalian menjadi siswa yang baik, itu juga menjadi orang yang bisa memberikan hal yang positif untuk Indonesia. Yang selanjutnya, berikut ini adalah manfaat penanaman sikap toleransi dalam beragama bangsa Indonesia, kecuali misalnya. Jadi saya sebutkan dulu ininya, saya sebutkan dulu saya sebutkan dulu yang benar, baru ada yang salah ya, sama juga. Nah, yang selanjutnya adalah sila ketiga, memiliki makna bahwa ya ada sila ketiga ya. Sila ketiga maknanya apa? Selanjutnya kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat merupakan perbedaan kondisi. Jadi yang disebutkan tadi, yang disebutkan semuanya tadi ada kayak daerah subur, daerah segala macam, padang rumput segala macam, itu termasuk perbedaan kondisi apa gitu. Masa kondisi sekitar nggak tahu ya, keterlaluan banget. Jawabannya pasti kalian tahu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya, antara lain ya. Nah, jadi ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lain adalah ya. Apa yang membedakan antara kamu dengan orang luar? Kalau ini salah satunya, misal kalau warna kulit sih kayaknya yang putih juga ada orang Indonesia. Hitam orang timur ya juga ada orang Indonesia yang hitam. Kalau yang rambutnya pirang, ada juga orang Indonesia yang pirang. Apalagi yang warna putih. Nah, yang selanjutnya, di antara suku yang ada di Indonesia yang paling menonjol penolakan terhadap perubahan adalah salah satu suku yang tidak menggunakan sandal kalau jalan kaki adalah suku, wah parah ini kalau nggak tahu ini mah, suku yang nggak memakai sandal. Suku apa? Selanjutnya, yang merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia adalah masa nggak tahu sih lu. Nah, oke, selanjutnya manfaat dari adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat sehingga menjadikan kemudahan dalam berinteraksi. Di antara manfaat dari dua hal di atas adalah, jadi ketika orang membuat kelas sosial, kayak seminar sosial dan juga organisasi sosial yang ada di sekitaran kalian, itu manfaatnya salah satunya apa? Yang memudahkan kita dalam berkehidupan masyarakat itu apa gitu. Artinya ini nilai kebersamaan ya, silakan di ini. Selanjutnya, golongan status sosial masyarakat dibagi menjadi dua. Jadi strata sosial itu ada dua. Jadi misalnya ada yang putih, ada yang hitam gitu. Ada yang enak, ada yang nggak enak gitu. Apa maksudnya? Itu cuma sekedar ininya aja, ilustrasinya aja. Selanjutnya, nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah, nilai luhurnya apa nih? Yang selanjutnya, sebagai siswa dan generasi muda harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara dengan cara masa nggak bisa ya. Yang selanjutnya, mempersiapkan diri menggalang kekuatan untuk menyerang bangsa yang pernah menjajah. Nah, peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan disebut norma apa? Oke, yang selanjutnya. Oh tadi peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan disebut apa gitu. Nah, yang selanjutnya, sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kesusilaan dalam hidup di masyarakat adalah, nah sanksi bagi orang yang melanggar norma itu kayak gimana? Ada jawabannya ntar.
Yang selanjutnya, norma ini yang terakhir ya ini ya. Norma ini memiliki sanksi berupa hukuman yang tegas bagi para pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma ini adalah norma apa? Ini yang terakhir. Oke, itu saja. Jadi perlu kalian ketahui bersama, jangan dulu skip. Perlu kalian ketahui bersama bahwasannya soal itu barangkali akan ada 45 nomor sampai 50 nomor. 40, 45 nomor sampai 50 nomor bisa. Nah, di antara satu nomor itu ada yang poin 20, bahkan ada yang poin 15, ada yang 25 poin. Dan tolong kalian untuk perhatikan baik-baik apa yang telah disampaikan ini dan dicatat. Oke, sebagai bentuk interaksi kita, jangan lupa menulis nama di atas catatan kalian. Nama dan kelas sebagai bentuk itu adalah tulisan kalian. Ingat, tulis nama dan kelas. Saya nggak mau ketika saya melihat nggak ada itu. Berarti kalian nyontek, lihat orang lain. Yang selanjutnya, skip tayang kalian. Dan yang selanjutnya adalah foto diri kalian pada saat PJJ sesuai dengan seragam, hari, dan juga foto catatan kalian, khusus catatan kalian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Belajar terus bahwa apa yang kalian perjuangkan hari ini itu yang akan memberi manfaat yang luar biasa untuk kalian ke depannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.